like và subscribe cho anh Henry Afrizo. Yeah. This style, Vietnam style. Wow, Vietnam style. It Greetings from Spain. Oh, from Spain. Yeah. Okay. And you? From Indonesia, Jakarta. Jakarta. Nice. It is to channel YouTube. My channel YouTube. My channel YouTube. It is video to channel YouTube. Oh, okay. 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 Hello. Bye. Nah, teman-teman kita Kira-kira 1 jam lagi kita akan sampai di Hanoi. oke. Sudah kan naik mobil semua peserta. Ya. Gimana? Sudah siap shopping-shopping? Selesai mampir di outlet oleh-oleh dari Hanoi. Halong ya. Halo. Halong. Ya. Wah, ini sudah ada topi Vietnamnya nih. Gimana? Udah keren ini? Keren kan? Oke. Budaya Vietnam ya. Ah. Oke, dan kalau abang ada pertanyaan silakan pertanyaan Anda. Mana nih mobilnya nih? Hah? Ini di mana? Mobil ini tuju ke Hanoi dari provinsi yang sangat dekat Cina. Ini di sebelah kanan adalah resepsi untuk pernikahan. Vietnam, di Vietnam Utara, dan Vietnam Tengah, Vietnam Selatan ada cuacanya, yang iklimnya yang berbeda. Vietnam Utara ada 4 musim. Sekarang musim gugur. Dan setelah musim gugur ada musim dingin. Musim dingin di Hanoi mulai dari bulan musim dingin di Hanoi mulai dari bulan Desember hingga bulan Maret, dan musim Maret, musim April adalah musim semi. Nah, setelah itu musim panas. Itu crazy ya, panas dan sangat basah. Di Vietnam Tengah ada hingga Vietnam Selatan ada 2 musim saja, seperti musim di Indonesia, musim panas dan musim lebih panas ya. Dua dan ada musim itu berarti musim kering dan musim hujan. Jadi di Vietnam Selatan orang bisa menikah 10 tahun karena waktunya dengan cuaca yang tak berbeda antara bulan-bulannya. Di Vietnam Utara karena ada musim panas dan musim sejuk, jadi orang di sini mau menikah di musim sejuk dari musim karena apa? Bisa ya cium-cium, bisa nikmat honeymoon night. Kalau di Indonesia ada musim anjing kawin. Lengkap. Dan minumannya dan enjoy cuacanya ya. Air. Itu sebelah kanan. No. Selalu berkata atau mengecek dengan peramal tentang hari yang baik untuk menikah. Dan orang mati tidak boleh memilih ya hari, tapi orang yang menikah ya. Saat kita ada pacar, haruslah tunjukkan kepada orang tua kami untuk mengecek ya. Itu orang itu jadi orang bagus atau tak bagus, khususnya untuk wanita, bisa memasak atau tidak boleh memasak ya untuk keluarga di masa depan. Dan orang tua ibu mertua akan ceknya dan membawa pacarnya langsung ke dapur. Ini bisa masak dong? Bisa. Ini bisa, tak bagus tapi masih bisa.
Dan setelah itu sudah lulus ujian dan mengecek hari yang sangat baik, sangat bagus. Pernikahan dengan paranormal. Tak hanya akhir pekan, maka di hari Minggu bisa. Seperti hari ini, hari Jumat, hari yang bagus. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat banyak ya pernikahan di jalan. Dan saat kami diundang ke pernikahan, haruslah menyiapkan hongbao, atau itu lucky money untuk pasangannya, yang teman dekat ya. Wah, $100 yang teman sangat dekat, yang teman sosial 500.000 dong. Tapi harganya bukan harganya. Ini hadiahnya yang berbeda dari makanan pesta di rumah atau di hotel 5 star. Hotel 5 star ya, mahal. Oleh. Tak boleh di Vietnam, tak boleh. Tadi sini Vietnam. Ini Sungai Palai. Sungai Palai yang ya sekarang berangkat semua batubara itu untuk power station, thermal plant, untuk listrik ya, untuk ini domestik. Di desa-desa, hanya di kota tidak ada ruangan yang luas, jadi haruslah perayaan di hotel atau di tempat pusat pernikahan. Teman-teman, ini jalan kita menuju Hanoi dari Halong. Ini bukan jalan tol, tapi jalannya tetap berbayar ya teman-teman. Seperti jalan yang kita lewati ini tidak jalan tol tapi berbayar. Jadi rupanya semua jalan di Vietnam itu berbayar semua, khusus untuk mobil saja. Sedangkan sepeda motor ini ada juga di jalan ini, sepeda motor. Ini sepeda motor free ya. Iya Pak. Sepeda motor tidak bayar. Tidak bayar, harus mobil truk ya, harus bayar. Dan mobil truk lebih mahal, saya tak tahu beberapa ya. Mobil truk lebih mahal. Mobil truk belum tahu. Ini 74.000 dong. Jadi semua jalan di Vietnam bayar ya? Bukan. Nah, tergantung pada tempat provinsinya. Oh, jalan provinsi. Masing-masing, ya ada peraturan masing-masing. Oke, jadi aturan provinsi masing-masing. Iya, Pak. Ya. Ini termasuk karena jalan tol masih semua jalan tol harus membayar. Jalan di biasa di provinsinya tergantung pada provinsi masing. Oke. Masing-masing. Jadi untuk kebijakan pembayaran jalan-jalan utama di Vietnam ini itu tergantung dari kebijakan dari provinsi masing-masing. Dan ini kita lewati bukan jalan tol tapi berbayar. Kota Bắc Ninh Pak. Sebelum Hanoi, sebelum jalan tol ini kota Bắc Ninh. Kita tuju ke jalan tol setelah ini, tuju ke jalan tol. Ini kita sedang sekarang di Provinsi Bắc Ninh, BACNINH, Bắc Ninh. Ada tonasi dari turun ke atasnya, Bắc Ninh. Bắc Ninh.
Ini provinsi dipanggil provinsi industri. Ada banyak pabrik Jepang, Korea Selatan seperti Samsung, seperti Canon, seperti Foxconn untuk mesin Canon. Dan di provinsi ini ada pabrik Samsung terbesar di dunia. Oh. Ya, dengan ratusan ribu buruh bekerja dari pagi hingga malam. Handphone. Semua barang dari merek Samsung, pencuci pakaian atau tablet atau handphone atau apa, banyak ya barang-barang. Makai liter, 1 liter 27.000 dong. Premium. 20.000, ya, dong, ribu dong, 27.000 dong. Ini kok $1,2 Amerika Serikat 1 liter di Vietnam. Karena di Vietnam bensin tak subsidi oleh pemerintah seperti di Indonesia. Jadi semua mahal di Vietnam, bahan bakar sangat mahal di sini. Ông đây ông hỏi nha, chẳng qua hả ông nói chuyện thật đi. Thì ông này ông sức đâu nói nhiều. Ồ, cứ nhau nhai thật nhiều, trong này có sức này ngồi này, đi đọc quảng câu anh ạ. Tujuh ke Nanning, Winnan, dan di sebelah kiri adalah sekolah internasional. Ini ke Nanning. Nanning di itu situ ke Nanning di Sabah. Dan di depan Bapak Ibu adalah pusat kota Bắc Ninh, dan dari sini kita jalan tol sangat dekat Hanoi sudah ya. Terima kasih Pak Bu. Tadi itu dari selatan ke utara itu nih. Nih. Tapi saya mau dengan Bapak ke perbatasan, tapi Cina masih tutup karena COVID-19. Oh. Ya, masih tutup 3 tahun sudah. Ada COVID. Itu ada. Wah. Dokter. Vietnam ada kopi juga kali? Ada. Hah? Ada. Bas sudah kendali ya, terkendali. Sudah, sekarang sangat bagus kondisi di Vietnam, sangat bagus untuk perekonomi. Vietnam sekarang dengan kondisi situasi dengan COVID-19 ya. Orang Vietnam, terutama Vietnam dengan Indonesia, jadi negara-negara yang top in the world untuk suntik vaksin. Dan di Vietnam sekarang lebih baik karena sudah disuntik dengan 4 dosis. Saya sudah 4 dosis. Ya, semua orang sudah, ini gratis ya dari pemerintah ke Vietnam. Tapi karena apa tahu di Vietnam tidak ada yang gratis. Pemerintah sudah mencoba dan berusaha untuk membantu masyarakat. Jadi saat COVID-19 terjadi di Vietnam, orang Vietnam donasi, menyumbang banyak uang dari perusahaan, dari masyarakat, semua orang Vietnam menyumbang ke negara. Ke negara. Jadi ada fund-nya, besarnya sangat besar untuk anti COVID-19. Orang Vietnam ya selalu bersatu-satu ya. Ya, orang Vietnam sangat bagus. Ya. Vietcong. Bukan orang Vietnam saja, Vietcong ini saja. Bisa sholat ya dengan cepat ya. Karena restoran kita akan tutup jam 2. Jadi kita haruslah sampai restoran makanan Vietnam sebelum jam 2, dari jam 1:30 hingga jam 1:40 ya. Terima kasih Pak. Dan sekarang kita melewati tempat untuk orang terkaya di Hanoi. Di Hanoi tinggal ini semua villa-villanya dari 15 miliar dong hingga 30 miliar dong. Di sebelah kanan ini kompleks kaya, citizen yang kaya di Hanoi.
Dan orang pemilik projek ini dia orang yang terkaya di seluruh Vietnam, Mr. Vuc. Dia adalah pemilik pabrik membuat mobil listrik di Vietnam, VinFast, dan dia pemilik semua projek yang mewah untuk apartemen, villa, kompleks villa, hiburan, dan mall pusat perbelanjaan di Vietnam semua di provinsi masing-masing di Vietnam, seluruh Vietnam. Mr. Vuc dia masih satu ujung saja aja di kota Hanoi ya, ada. Ini kita sudah masuk kota Hanoi. Di sebelah kanan adalah stasiun kereta api. Kereta api sini dari Cina, dari Nanning lah. Oh, dari oke. Nanning naik kereta api selama 18 jam dari Hanoi melewat gerbang perbatasan ke Nanning. Nanning. Nanning, ya, Nanning. Nanning. Paniang maksudnya. Nanning. Daniel. Nanning. Tapi ada banyak orang mau naik kereta api karena kondisi dalam kereta api tak bagus sama busnya. Ada bus di jalan tol ke China lebih baik dan faster lah, lebih cepat. Di kota Hanoi seperti beberapa negara lain, orang Vietnam ada siesta, nap setelah kita makan siang. Jadi beberapa toko-tokonya tutup selama 1 jam untuk nap time atau siesta. Apa itu nih? Hah? Nap time, siesta. Tidur siang tidurnya. Tidur itu siang setelah ya tidur siang setelah makanan sudah kenyangnya dan mau tidur. Di kantor Vietnam ada waktu ya waktu breaknya 1,5 jam dan orang bisa makan dengan cepat dan ada waktu beristirahat di dalam kantor, ada bantal dan ada selimut ya untuk ada nap time di kantor. Karena selalu bekerja dengan komputer ya, mata sangat lelah, sudah lelah, mau restnya. Phần này sát nhà em rồi, khu nhà học trường đó, trong này để nhà em đi bếp ngay kia kìa. Sát nhà. Vâng, sát nhà này. Ini jalan utama kota ini. Iya Bu, Pak, iya Pak. Betul. Này anh ấy, bình thường khách Indo đi cũng nói nhiều như này nó nhanh nhá. Nhưng mà cái ông này gặp được cái ông kiểu dạng ăn khoanh ngứa này, anh phải phụ luôn đi. Khách này thích nghe chị, cái này có thể để đâu biết nhiều, thích nghe nhiều ấy, thích hỏi. Nhưng mà bình thường Indo đi chỉ một lúc quay lên là không thấy bóng dáng của thần nào mà không hỏi han gì đâu. Mà nói gì nghe thấy cũng không hỏi han gì mấy cái gì đâu. Chẳng phải đúng các thầy già. Các thầy này rất là thích câu hỏi, rất thích văn thông tin rồi lại. Thật ra phía sau kia cứ cái mắt thì thôi nhưng vẫn nghe. Thế xong rồi lúc gì các thầy trên này em hỏi em thì em trả lời không biết các thầy chút. Thế anh Kiều chút em trả lời liên loan. Ý là các thầy. Oke, siapa apa yang mau ambil ya di masjid? Pak siap sekarang ya, bagus siap sekarang. Kita ada waktu singkat di sana sebelum restoran kita tutup ya. 10 menit saja. Ini jalan utama ke kota tua Hanoi. Kita akan melewati jembatan Trường Dương, jembatan yang dibangun oleh Vietnam, orang Vietnam arsitek. Dan di sini kita akan lihat Sungai Merah, sungai yang terbesar di Vietnam Utara, dan sistem Sungai Merah sepanjang 500 km dari pembatasan Cina ke Vietnam. Setelah Vietnam dan buka ada muara sungai ke Laut Timur. Di Vietnam, sistem sungai yang terbesar di Vietnam adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong juga mulai dari Cina dan setelah Cina ke Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Totalnya 6 negara-negara. Dan setelah Vietnam, Mekong berakhir di muara sungai dengan 9 muara sungai. Jadi di Vietnam, Mekong dipanggil Cửu Long. Cửu Long berarti 9 naga. Nah, 9 naga Cửu Long, Sungai Cửu Long atau Sungai 9 Naga. Setelah itu ke Pasifik ya, ke
Teluk Thailand atau Laut Timur juga. Jadi Vietnam ada 2 tempat untuk lapangan tadi Vietnam di Delta Mekong dan Delta Sungai Merah di sini. Dan Sungai Merah bagi Hanoi, kota Hanoi menjadi 2 bagian. Sekarang kita memasuki bagian pusat dan di antara 2 sisi sungai kehidupan yang sangat berbeda. Biaya di sini murah, memasuki pusat mahal. Jadi seperti ini tinggal di sini sungai dan harus tiap hari harus melewati sungai ke pusat untuk kerja di sana. Dan Bapak Ibu sekarang ada 6 jembatan melewati Sungai Merah. Di sebelah kanan adalah jembatan tertua di Hanoi, jembatan Long Bien. Long Bien arti naga. Jembatan naga. Jadi sungainya dari Cina nih. Ya, di sebelah kanan arah ke Cina, di sebelah kiri arah ke Laut Timur. Berarti orang kencing dari Cina. Jembatan tertua dibangun oleh pemerintah kolonial Perancis di Hanoi pada tahun 1902 oleh Gubernur Indochina Bapak Po Dumer. Nama Perancisnya ya Po Dumer. Dan sekarang ada jalur untuk kereta api di tengah dan jalur untuk motorbike saja. Tidak boleh mengemudi mobil di sana, sudah sangat dan saat Amerika Serikat turunkan bom di Hanoi, sudah turunkan bom di jembatan itu 5 kali. Dan jembatannya utuh terus. Orang Cina, orang Amerika di 1960-an itu waktu bombing di Hanoi oleh pesawat pembawa bom dari Amerika Serikat, dari Vietnam Selatan, dari Teluk Thailand ya, mereka sekutu dan bombing Hanoi, mengebom kota Haiphong, kota pelabuhan, dan kota pusat kota Hanoi. Berapa kilo jembatannya? Ini ya, lebih kurang 2 ya. Lebih kurang ya dari tempat yang mulai naik ke dan lahir ya. 2 kilo. Nah, kira-kira 2 kilo. Kira-kira saja ya. Dan di tengah kira-kira 1 di tengah kira-kira 1 kilo. Siaplah, sudah di depan Bapak Ibu kota tua Hanoi, atau dipanggil dalam bahasa Inggrisnya Hanoi Old Quarter. Hanoi Old Quarter. Di sini kuno tua saja aja. Di sini atap rumah adat, kebun ya, atau taman. Jadi orang Hanoi pencinta alam, orang pencinta alam. Orang di kota tua Hanoi, rumah-rumah itu sangat sempit ya, sangat sempit. Dan tanah lahan di kota tua Hanoi dianggap sebagai diamond, bukan emas ya, diamond. 1 meter persegi di kota tua ini di depan jalannya sebesar 50.000 US$ Serikat. 1 meter persegi di pusat perwisata. Iya, betul, itu betul. Ya, jadi 1 rumah itu sebesar jutaan dolar Amerika Serikat. Bapak di sebelah kanan Bapak Ibu adalah jalan mozaik. Ini jalan mozaik terbuat dari jutaan yang kecil-kecil, potongan kecil-kecil keramik, membuat gambar, membuat jalan sangat cantik untuk ibu kota Hanoi. Dan pada tahun 2010 Hanoi, ibu kota Hanoi sudah terpilih oleh Kaisar Lee Hai To jadi ibu kota Vietnam. Sekarang sudah lebih 1000 tahun ibu kota yang tertua di Asia Tenggara. Jalan mozaik ini sepanjang 4 km. Ya, Pak Pasar. Banyak sudah, sudah. Cái tầng ở xuống đây tránh không?
Yang membeli jual satu barang sama. Tiap toko yang melakukan bisnis sama, seperti jalan ini jalan kue pernikahan. Saat kita menikah, beli itu kue itu untuk hadiah untuk kerabatnya atau teman-teman yang gabung pesta pernikahan. Ini sebagai kata pengungkapan terima kasih sudah datang. Nah, Ampaunya nggak ada nih. ini jalan kue pernikahan. Ada jalan, dan itu sebelumnya ada jalan beras, membeli jual beras, ada jalan koton, ada jalan mainan untuk anak-anak, Nah, ini makannya kayak ada gini jalan aja. dapur. Hah? Makannya kayak gitu aja. Nah, ini jalan ini semua semua. Sorry ya, sorry. Sorry. Kita siap turun di 2 menit saja Pak Bu, dan bolehkah kita melakukan sholat ya dengan cepat ya sebelum restoran tutup ya. Siap.